Perjalanan kerasulan pertama Rasul Paulus dengan memuat misi utama membuka pintu bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan mendirikan komunitas orang percaya pertama di luar Israel. Nah, perjalanan ini diawali di Antiokhia, Syria. Di Antiokhia, Syria adalah kota markas awal gereja non-Yahudi, tempat Paulus dan Barnabas pertama kali diutus oleh Roh Kudus dalam perjalanan misi yang pertama ini. Nah, di sini murid-murid Yesus juga pertama kali disebut sebagai orang Kristen. Sebuah gereja rumah, tempat Roh Kudus berkata, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Dikutip dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang kedua. Nah, dari Antiokhia ini dia menuju ke pelabuhan ya yang dinamakan Seleukia. Nah, dari Seleukia mereka berlayar dengan doa dan dukungan jemaat. Berlayar ke Siprus, yang melintasi Salamis dan menuju ke Pafos. Di Pafos terjadi peperangan rohani saat Paulus berhadapan dengan Elimas, seorang tukang sihir yang berusaha menghalangi gubernur Sergius dan juga Paulus untuk percaya. Nah, tetapi Paulus penuh dengan Roh Kudus sehingga membuatnya buta untuk sementara. Nah, hasilnya kita bisa dilihat di Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, dari Pafos ini, mereka berlayar ke Antiokhia Pisidia, naik ke atas. Nah, Pisidia ini telah sampai di mereka. Nah, di sinagoge setempat Paulus memberitakan sejarah keselamatan Israel dan puncaknya dalam Yesus. Namun, karena penolakan dari para pemimpin Yahudi, ia menyatakan secara resmi, "Tetapi kami akan berpaling kepada bangsa-bangsa lain, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 13 ayat 46 sampai 47. Nah, di Pisidia terutamanya di Perga tadi ini, nah di Arab Pisidia, ya perjalanan dilanjutkan ke Ikonium. Nah, berlayar ke Ikonium, Listra dan juga Derbe. Nah, Ikonium ke Listra. Setelah menyembuhkan seorang lumpuh, penduduk mengira mereka adalah dewa Zeus dan Hermes. Namun tak lama kemudian hasutan dari Antiokhia, Pisidia dan Ikonium membuat orang banyak berbalik hingga merajam Paulus dan menyeretnya keluar kota karena menyangka Paulus sudah mati. Nah, menyangka mereka sudah mati. Meski demikian, pelayanan terus berlanjut untuk menguatkan jemaat baru, sambil mengajarkan bahwa untuk masuk kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara atau penderitaan. Nah, dari situ yang menetapkan juga para penatua di setiap jemaat. Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-23. Nah, dari rute Ikonium Listria ke Derbe lagi, ya kembali Listria, Ikonium dan Pisidia, Antiokhia Pisidia. Nah, Paulus dan rombongannya kembali melalui rute yang sama tadi. Rute yang sama. Nah, hingga akhirnya mereka kembali ke Perga menuju Atalia, melalui pelabuhan di Pamfilia. Nah, ia kembali lagi berlayar untuk menyelesaikan perjalanannya, berlayar kembali ke Antiokhia di Pisidia.
di mana tempat mereka semula memulai perjalanan yang pertama. Nah, itulah perjalanan pertama kerasulan Paulus. Ya, setelah kita mendengarkan misi perjalanan Rasul Paulus yang pertama dari Saudara Jeho, sekarang kita akan melanjutkan misi perjalanan kedua Rasul Paulus yang mulai dari Antioquia, di mana dari Antioquia ini ia pergi ke Listra. Ia melewati Tarsus dan Derbe. Di Listra ini Rasul Paulus merekrut rekan kerja yang bernama Timotius. Namun sebelum mereka pergi mengabarkan Injil bersama, pertama-tama Paulus menyunat Timotius karena Timotius ini akan diutus untuk pergi ke bangsa Yahudi untuk memberitakan firman Tuhan, di mana kita tahu bahwa bangsa Yahudi ini masih berpatokan kepada hukum Taurat. Ya, setelah Rasul Paulus pergi ke Listra, ia kemudian melanjutkan perjalanannya ke Galatia dan Frigia melalui Pisidia. Di Galatia dan Frigia ini ia menguatkan jemaat di sana, serta ia juga mendapat penglihatan dari Roh Kudus bahwa mereka tidak diizinkan untuk pergi ke Asia dan pergi ke Bitania, tetapi Roh Kudus menyuruh mereka untuk kemudian melanjutkan misinya ke Troas. Di Troas ini Paulus kemudian mendapatkan penglihatan tentang seorang Makedonia yang berdiri di situ dan berseru, katanya, "Menyeberanglah ke sini dan tolonglah kami." Paulus tidak menunda-nunda waktu, langsung pergi ke Filipi pada saat itu juga. Ya, di Filipi ini ia pun kemudian bertemu dengan seorang bernama Lydia, si penjual kain ungu. Pada saat itu Lydia mulai percaya dan ia dibaptis. Di Filipi juga Paulus mengusir setan dari seorang hamba perempuan sehingga ia dipenjara oleh orang-orang di Filipi bersama dengan Silas. Namun Paulus dan Silas pada saat itu tetap berdoa dan memuji Tuhan sehingga pada suatu hari terjadi gempa bumi dan akhirnya mereka dibebaskan dari penjara, dan juga pada saat itu kepala penjara mulai percaya kepada Roh Kudus dan ia dibaptis oleh Paulus. Setelah Paulus menyelesaikan tugasnya di Filipi ini, ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tesalonika. Di Tesalonika ini ia berkhotbah selama 3 hari Sabat di sinagoge, dan banyak orang yang kemudian percaya, namun ada juga yang belum percaya pada saat itu. Sehingga orang-orang yang tidak percaya ini melakukan pengejaran terhadap Rasul Paulus dan juga Silas karena menganggap mereka sebagai hama di Tesalonika. Kemudian Rasul Paulus ini pun melarikan diri ke Berea. Pada saat Rasul Paulus tiba di Berea, banyak orang-orang di sana menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Mereka setiap hari membaca firman Tuhan dan banyak orang yang menjadi percaya pada saat itu. Akan tetapi karena pengajaran dari orang-orang pada saat itu dari Tesalonika, sehingga Rasul Paulus kemudian melarikan diri lagi dan ia pergi ke Athena. Di Athena ini Rasul Paulus mengajar di Areopagus tentang Allah yang tidak dikenal. Ia juga menekankan bahwa Allah itu tidak tinggal di rumah buatan manusia. Di sini banyak orang yang kemudian mengejek Rasul Paulus, namun banyak juga dari antara mereka yang kemudian percaya kepada firman Tuhan, termasuk Dionysius dan Damaris yang kemudian dibaptis oleh Rasul Paulus. Kemudian dari Athena ini Rasul Paulus kemudian melanjutkan perjalanannya ke Korintus. Di Korintus ini ia kemudian tinggal di sana selama 1,5 tahun bersama dengan Priscilla dan Aquila. Mereka bersama-sama mengajar di sinagoge setiap hari Sabat. Di sini juga banyak orang yang kemudian menjadi percaya, termasuk kepala rumah ibadah yaitu Kristus. Kemudian dari Korintus ini ia melanjutkan perjalanannya pergi ke Efesus. Di Efesus ini kemudian Rasul Paulus di sini mengajar di sinagoge-sinagoge yang ada di sana. Kemudian orang-orang di sana menjadi percaya dan sangat menyukai Rasul Paulus. Mereka ingin agar Rasul Paulus tetap tinggal bersama mereka. Namun Paulus mengatakan bahwa ia harus kembali ke Antioquia, dan ia juga menjanjikan bahwa pasti akan datang untuk mengunjungi jemaat di Efesus kembali. Setelah dari Efesus ini yang kemudian melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke Antioquia, melewati Miletus, Podos,
Yerusalem dan akhirnya tiba di Antioquia kembali. Kemudian di Antioquia ini Paulus kemudian mengevaluasi kembali dan melaporkan kepada jemaat bahwa tentang apa saja yang ia telah alami selama pengabaran Injil yang kedua yang ia lakukan ini. Dan demikianlah misi kedua Rasul Paulus. Inilah perjalanan misi ketiga Paulus, di mana ia bersama rekan-rekannya yaitu Timotius dan Lukas untuk melakukan misi perjalanannya. Ia menguatkan jemaat lama dan tinggal lama di Efesus untuk mengumpulkan bantuan untuk orang miskin di Yerusalem. Nah, setelah ia dari Antioquia, ia melanjutkan perjalanannya ke Galatia. Di Galatia, ia mengunjungi jemaat-jemaat yang sudah ada dari perjalanan sebelumnya dan menguatkan iman mereka, membina mereka supaya tetap setia pada ajaran Kristus. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Efesus. Di Efesus, ia tinggal selama 3 tahun lamanya. Ia mengajar setiap hari di sekolah Tiranus dan banyak orang bertobat dan meninggalkan sihir. Mereka membakar buku-buku sihir mereka. Mujizat-mujizat besar terjadi melalui Paulus. Karena banyak orang bertobat, bisnis patung Dewi Artemis merugi dan terjadi kerusuhan besar yang dipimpin oleh Demetrius. Nah, selanjutnya ia melanjutkan perjalanannya ke Makedonia. Di Makedonia, Paulus melakukan pengunjungan kepada jemaat-jemaat di kota ini. Tujuannya adalah menguatkan mereka, memberi semangat, dan mungkin juga mengumpulkan persembahan untuk jemaat di Yerusalem. Di masa ini, kemungkinan besar Paulus menulis surat 2 Korintus. Selanjutnya, setelah ia melakukan misinya di Makedonia, ia melanjutkan perjalanannya ke Korintus. Ia di Korintus melakukan pelayanan sekitar 3 bulan lamanya ia di sana. Ia pernah mendirikan jemaat di Korintus itu sebelumnya. Di sini Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ia juga melanjutkan mengumpulkan bantuan untuk jemaat miskin di Yerusalem. Saat hendak berlayar ke Syria, muncul ancaman pembunuhan, jadi ia balik arah lewat darat. Selanjutnya, setelah dari Korintus, ia kembali ke Troas. Di Troas, Paulus berkhotbah sampai tengah malam, sehingga seorang pemuda yang bernama Eutychus jatuh dari jendela dan mati. Tetapi Paulus membangkitkannya kembali. Ia menunjukkan kuasa Tuhan melalui pelayanan Paulus. Setelah itu, dari Troas ia pergi ke Miletus. Di Miletus, Paulus mengundang para penatua atau pemimpin jemaat dari Efesus untuk bertemu, memberikan pesan perpisahan yang menyentuh dan penuh nasihat rohani. Paulus memperingatkan mereka tentang pengajaran sesat dan pentingnya menjaga jemaat. Mereka semua menangis dan memeluk Paulus karena tahu ini mungkin pertemuan terakhir. Setelah itu, Paulus melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, tetapi ia terlebih dahulu singgah di Tirus dan Kaisarea. Di Tirus, murid-muridnya memperingatkan Paulus agar tidak pergi ke Yerusalem karena ada bahaya. Nah, di Kaisarea, Nabi Agabus bernubuat Paulus akan ditangkap. Meski diperingatkan, Paulus tetap pergi ke Yerusalem karena tekadnya untuk melayani dan menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Selanjutnya, dia melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Di Yerusalem, Paulus menyerahkan bantuan dari gereja-gereja non-Yahudi kepada jemaat di Yerusalem. Ia berusaha menunjukkan bahwa ia tetap menghormati hukum Yahudi dengan ikut ritual di Bait Allah. Tapi orang Yahudi dari Asia menuduh Paulus menghujat hukum Musa, sehingga terjadi keributan. Ia ditangkap oleh tentara Romawi. Ini menjadi awal dari perjalanan Paulus ke Roma sebagai tahanan. Untuk mengakhiri misi perjalanan terakhir Rasul Paulus, di sini memuat tema besar, yaitu surat-surat terakhir Sang Rasul. Nah, kisah Injil yang tak terbelenggu, kelanjutan langkah Paulus setelah di Roma. Nah, yang kita lihat di penjelasan sebelumnya bahwasanya ia sudah ditahan dan akan melintasi kereta dan menuju ke Roma. Perjalanan ini tidak dimulai dari kebebasan, melainkan dari belenggu. Dalam badai dan ancaman maut di lautan, Rasul Paulus tiba di Roma. Ya.
sebagaimana yang dinubuatkan Tuhan sendiri kepadanya. Ia tiba sebagai tahanan negara di bawah penjagaan prajurit. Namun yang perlu kita ketahui, bukan di penjara bawah tanah, melainkan dalam sebuah rumah sewaan, di mana di sana selama 2 tahun ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus dengan terus terang dan tanpa rintangan apapun. Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-30 sampai 31. Meskipun rantai melekat di tangannya, suara Paulus menggema di seluruh kekaisaran. Jemaat-jemaat baru terus berdiri. Surat-suratnya seperti surat-surat Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon lahir di tengah-tengah belenggu itu. Sebuah ironi ilahi, manusia membelenggu rasulnya, namun tidak pernah sanggup membelenggu firman Allah. Nah, setelah 2 tahun, selama 2 tahun, kemungkinan besar pengadilan Romawi membebaskan Paulus. Sebab dalam hukuman Romawi, jika tak ada saksi yang datang dari Yudea untuk menuduhnya, perkara itu otomatis gugur. Maka di sekitar tahun 62 Masehi, rantai itu lepas dan Paulus kembali menjadi pelayan yang bebas. Nah, namun kebebasan baginya bukan pelarian, melainkan kesempatan baru di usianya yang telah lanjut. Semangatnya tetap menyala dan ia tahu bahwa waktunya banyak, maka dimulailah perjalanan pelayannya yang terakhir ini. Bukan lagi terekam di dalam Kisah Para Rasul, melainkan melalui jejak-jejak surat pastoral dan tradisi gereja mula-mula. Nah, untuk yang pertama itu dimulai dari Efesus. Nah, dari Roma melintasi Laut Aegea dan sampailah ia di Efesus. Nah, langkah pertama membawanya ke Efesus. Di sini Paulus menyaksikan pergumulan gereja yang mulai dihinggapi ajaran-ajaran sesat. Timotius, anak rohaninya, ditunjuk sebagai pemilik jemaat. Sang rasul berkata, "Seperti yang telah aku anjurkan kepadamu waktu aku hendak meneruskan perjalanan ke Makedonia, tinggallah di Efesus untuk menasihati orang-orang tertentu." Ya, dikutip dari 1 Timotius pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Nah, di Efesus ini Paulus menyusun nasihat panjang tentang kepemimpinan gereja, ajaran sesat, peranan wanita, dan hidup beribadah yang kelak dikenal sebagai surat 1 Timotius. Nah, surat 1 Timotius ini dan juga sebagai surat pastoral pertama yang mendefinisikan pelayanan jemaat di tengah dunia yang mulai gelap. Nah, berlanjut dari Efesus ini kembali lagi menyeberang Laut Aegea ke Makedonia yang menulis dari tanah Rama. Paulus melanjutkan ke Makedonia, barangkali di Filipi, kota yang sejak awal sangat dikasihinya. Di tengah-tengah jemaat yang setia, ia menyusun 1 Timotius sebagai bekal bagi Timotius yang menghadapi tantangan di Efesus. Nah, lanjutlah di Kreta lagi. Ya, Makedonia turunlah ke Kreta. Nah, dari Makedonia angin laut Aegea membawanya ke pulau Kreta. Ya, di tengah-tengah ini adalah Laut Aegea. Nah, di sini jemaat-jemaat muda mulai tumbuh, tapi banyak penyesat muncul di antara orang-orang Kreta yang terkenal keras hati. Nah, siapakah tokoh yang diperintahkan Paulus? Yaitu Titus, anak rohaninya yang lain. Dipercayakan Paulus untuk tinggal dan mengatur gereja-gereja di sana. Titus 1 ayat yang ke-5.
Nah, Paulus tahu tantangan di pulau itu besar sebab penduduknya terkenal pembohong, binatang buas, dan pelahap malas. Maka lahirlah surat Titus. Nah, penegasan tentang kepemimpinan, keteladanan, dan hidup saleh di tengah masyarakat yang sangat-sangat liar. Ini adalah Kreta, ya dari Aegean tadi ke Kreta. Nah, lanjutlah ke Nikopolis, nanti musim dingin. Nah, naik lagi Paulus ke Nikopolis menjelang musim dingin badai di Laut Tengah. Paulus merencanakan musim dingin di Nikopolis, kota-kota pesisir di Yunani. Ia menulis, "Aku telah berketetapan untuk tinggal di Nikopolis selama musim dingin. Datanglah kepadaku ke sana secepat mungkin." Titus 3 ayat yang ke-12. Meskipun tak banyak tercatat kemungkinan dari Nikopolis, inilah Paulus kembali merencanakan perjalanannya yang lebih jauh. Nah, yang perlu kita lihat dari sejarah, tradisi kuno menyebut Paulus pernah mencapai Hispania, ya Hispania Spanyol. Seperti kerinduannya dalam Roma pasal 15 ayatnya yang ke-24 dan juga yang ke-28. Nah, lanjut dari Nikopolis tadi, ya isyarat bahaya ke Troas. Lanjut dari Nikopolis ke Troas. Paulus akhirnya kembali ke Asia Kecil. Ya, Asia Kecil. Nah, di Troas ini tanda-tanda penganiayaan mulai nyata. Ia meninggalkan barang-barangnya terburu-buru seperti disebutkan dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13. Nah, di Troas ini, Asia Kecil, nah di Troas. Setelah itu, mata-mata Romawi dan lawan Injil mulai mengepungnya. Tanpa banyak pilihan, Paulus ditangkap dan dibawa kembali ke Roma. Mengitari segitiga ini, Aegean dan kembali ke Roma. Tapi kini bukan ke rumah sewaan, tetapi di penjara bawah tanah, Mamertina, dalam kegelapan dan lembabnya dinding batu Paulus menanti ajalnya. Nah, sebagai surat terakhir di bawah bayang maut, Paulus menulis surat Roma. Dari ruang penjara yang dingin, Paulus menulis 2 Timotius, surat penuh emosi seorang pejuang tua kepada anak rohaninya. 2 Timotius 4 ayat 7, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Di surat inilah kisah hidup sang rasul ditutup dengan kemuliaan iman. Ia tahu ajalnya dekat, tetapi yang perlu kita ketahui, keyakinannya tidak pernah goyah. Ia tetap percaya bahwa mahkota kebenaran telah tersedia baginya. Kita lihat dalam konteks sejarah lagi, sekitar tahun 67 Masehi, Paulus dieksekusi di luar tembok kota Roma. Kepalanya dipenggal di jalan Ostia, bagian-bagian Roma ini. Ya. Namun Injil yang diwartakan Paulus tetap hidup melintasi abad dan benua. Inilah serangkaian rute perjalanan misi Rasul Paulus dari yang pertama hingga yang akhir.